Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahan oleh Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan mabahas kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Dan terakhir sudah kita bahas bagaimana tentang Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang belum kita masuk. Hari ini baru kita masuk tentang perjanjiannya nih. Kemarin terakhir kita menjelaskan bahwa tersebar isu bahwa Utsman ibn Affan yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy di Makkah. Tersebar isu seperti itu, padahal hoax, berita burung, berita nggak benar. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil baiat kepada para sahabat untuk kalau Utsman dibunuh, kita akan masuk ke kota Makkah, kita akan perang habis-habisan. Maka para sahabat semua berbaiat, kurang lebih 1.500 orang kecuali satu orang, yang itu termasuk orang-orang apa? Termasuk orang munafik, termasuk orang munafik Al-Jad bin Qais. Yang lainnya semua berbaiat kepada Nabi SAW untuk rela siap mati apapun yang terjadi untuk membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terus untuk membebaskan Utsman kalau memang masih ditawan, atau untuk menyerang orang-orang Quraisy. Tapi ternyata Utsman ibn Affan sebagaimana sudah kita ceritakan, karena dialog lama kembali dikenal dengan kemarin apa? Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan di bawah sebuah pohon, atau dikenal dengan Bai'at tahta syajarah. Yang pohon tersebut kemudian para sahabat dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai rahmat, supaya tidak setelahnya orang-orang kemudian tidak terjadi fitnah bagi kaum muslimin yang lain, menganggap keramat pohon tersebut dan seterusnya. Setelah Utsman kembali, maka orang-orang Quraisy mendengar ternyata kaum muslimin telah berbaiat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk rela siap mati untuk masuk ke dalam kota Makkah apapun yang terjadi. Dan orang-orang Quraisy jelas subhanallah mengetahui bagaimana orang-orang kaum muslimin rela mati demi agamanya. Siap mati memang demi agamanya. Dan mereka sudah pengalaman masalah itu. Mereka sudah pengalaman jelas tentang masalah hal tersebut. Maka terpecah dualah golongan orang-orang kafir Quraisy. Sebagian tambah menguatkan diri mereka untuk kita berdamai saja kepada Muhammad sudah. Kita damai saja, selesai. Karena mereka tahu ketika kaum muslimin masuk ke dalam kota Makkah itu seperti banjir bah, air bah yang tidak bisa terbendung. Mereka takut, mereka gentar nih, subhanallah. Dan ini sabda Nabi SAW, subhanallah, mereka setelah perang Khandaq gitu kan, mereka tidak akan datang lagi, kita akan datang ke sana. Setelah ini nih, setelah perang Khandaq. Dan ternyata benar, subhanallah. Sebagian mengatakan enggak, kita tetap akan menyerang. Nah, sebagian yang menyerang ini enggak mau perjanjian damai dengan kaum muslimin, sekitar 80 orang menyelinap, mendatangi malam-malam, lalu melalui bukit dari Tan'im, kemudian turun ke tenda Nabi dan kaum muslimin, dan pada saat itu Muhammad bin Maslamah, ketua yang sedang berjaga, yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk berjaga di malam hari tersebut, menangkap 80 orang tersebut. Ketuanya Muhammad bin Maslamah. Sahabat ada banyak yang diketuai oleh Muhammad bin Maslamah. Menangkap 80 orang tersebut,
kemudian menghadirkan 80 orang tersebut di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa 80 orang itu ingin menyerang tuh? Niatnya buruk berarti. Ingin menyerang, membunuh Nabi, membunuh sahabat. Dan ini dibolehkan untuk dibunuh nih. Dibolehkan untuk apa? Dibunuh karena mereka datang tanpa ada yang pertama tanpa ada yang menjaminnya. Yang kedua, niat mereka buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Hal ji'tum fi ahdi ahad atau hal ja'ala lakum ahadun amanan?" Apakah kalian datang kemari ada seseorang dari kaum muslimin yang menjamin kalian dari rasa aman? Kan biasanya kan seperti itu kalau di Ilyasi ya. Kami yang menjamin rasa aman seterusnya. Maka mereka mengatakan, lah, nggak ada. Yang saya katakan tadi, pada hakikatnya boleh dibunuh, 80-nya boleh dibunuh. Mereka datang ke kaum muslimin, tidak ada jaminan dari kaum muslimin satu muslim pun nggak ada yang menjamin mereka. Yang kedua, mereka berniat buruk untuk apa? Membunuh Nabi dan kaum muslimin. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan perdamaian dan hikmah yang luar biasa besar, ini luar biasa. Maka Rasul mengatakan para ahli tarikh mengatakan bakhalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mengatakan fakhalla Rasulullah sallallahu sabilahum wa 'afa 'anhum jami'an. Para sahabat mengatakan Rasulullah SAW memaafkan mereka dan melepaskan mereka semua. Bayangkan, luar biasa. Untuk apa? Raghbatan minhu sallallahu alaihi wasallam fi sulh. Rasul sallallahu alaihi wasallam berharap adanya perdamaian. Karena dari perdamaian inilah di antara poin dari Sulh Hudaybiyah, itu nanti ada perdamaian, gencatan senjata. Dari perdamaian inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa berdakwah kepada seluruh penjuru, kepada Kisra Persia, kepada Kaisar Romawi, kepada Muqawqis, kepada luar biasa, masya Allah. Turunlah ayat di dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Fatih, surah 48 ayat 24. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min ba'di an azharakum 'alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira." Dan dialah Allah yang menahan tangan mereka, 80 orang tadi itu, dari membinasakan kalian, dari ingin membunuh kalian, dan mencegah tangan kalian dari membinasakan mereka. Itu mencegah tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat untuk membunuh mereka. Karena membunuh mereka perang itu jadinya, kan gitu. Allah azza wajalla yang menahan mereka semua, teman-teman. Itu jelas hikmah Allah berjalan di sini semuanya. Takdir Allah luar biasa berjalan. dan mencegah tangan kalian dari membinasakan mereka di batni Mekah, di tengah kota Mekah, maksudnya di Hudaybiyah. Setelah Allah Azza wa Jalla memenangkan kalian atas mereka, setelah Allah Azza wa Jalla menangkap mereka semua, mereka bisa dibunuh pada saat itu, kan ya. Dan Allah Azza wa Jalla Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Turun ayat ini. Tentang 80 orang yang menyelinap masuk untuk membunuh Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka ketika terjadi seperti itu, mereka melihat Rasulullah SAW mengembalikan 80 orang tadi, memaafkan, tidak membunuh mereka. Orang-orang Quraisy paham. Berarti Muhammad ini benar-benar ingin damai. Maka mereka mengirim Suhail ibn Amr. Suhail itu dari kata-kata sahal, yang artinya mudah, gampang. Suhail ibn Amr. Biasanya Suhail ibn Amr diutus itu ketika mau ada perjanjian damai. Sudah tahu nih. Dan bersamanya ada Huwaytib ibn Abdul Uzza, Mikraz ibn Hafaz. Mikraz ibn Hafaz. Orang Quraisy mengatakan, "I'ti Muhammad dan fasarihum." Datang kau ke Muhammad, coba diskusi dengan dialog dengan mereka. Dialog dengan dia. "Wa la yakunu fi sulhihi illa an yarji'anna 'amahu hadha." Jangan pernah keluar keputusan darimu kecuali Muhammad harus pulang tahun ini, enggak boleh masuk. Kalau mau mereka masuk ke kota Makkah untuk umrah, tahun depan. Kenapa? Wallahi la natahaddatsu al-Arab anna annahu dakhalaha 'alaina 'anwatan abada. Demi Allah, supaya orang-orang Arab di sekitar kita tidak membicarakan tidak membicarakan kita bahwa Muhammad masuk ke dalam kota Makkah secara paksa,
namanya subhanallah. Mereka takut cibiran dari orang-orang Arab yang lain kan itu. Datanglah Suhail bin Amr ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul melihat wajah Suhail bin Amr, Rasul langsung mengatakan, "Qad sahula lakum amrakum." Subhanallah. Telah dimudahkan urusan kalian wahai para sahabat. Namanya tadi Suhail. Suhail itu isim tasghir dari Sahal, mudah. Karena Rasulullah SAW tahu nih Suhail bin Amr ini kalau diutus berarti untuk perjanjian damai. Aradal qaumus sulha hina ba'athu hadzal rajul. Kaum Quraisy pasti menginginkan perjanjian damai ketika mengutus satu orang ini, Suhail bin Amr. Maka Suhail bin Amr duduk di hadapan Nabi SAW kemudian berbicara dengan pembicaraan yang panjang, jadi dialognya alot, tarik ulur luar biasa. Di antara yang dialognya itu alot, panas, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Suhail bin Amr, "Tukhallu bainana wa bainal baiti fanatufa bihi." Biarkan kami masuk ke dalam kota Mekah, kemudian kami tawaf saja. Habis tawaf kami pulang, selesai ke Madinah. Karena orang Quraisy jadi pesannya apa? Jangan engkau boleh yang lain, tapi jangan pernah setujui ini di satu hal ini. Jangan pernah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya masuk ke kota Mekah kecuali tahun depan. Maka Suhail bin Amr mengatakan, "Wallahi la natahaddatsu al-Arab anna ukhidna dughtatan." Demi Allah, mereka kenal Allah, mereka tahu Allah subhanallah, orang-orang kafir Quraisy. Kami tidak mau dibicarakan oleh orang-orang Arab nanti di luar sana bahwa engkau masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan dipaksa atau kekerasan seterusnya. Walakin dzalika minal 'amil muqbil, tapi engkau datang tahun depan. Tahun depan silakan umroh. Maka kemudian disepakatilah persyaratan dari perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini yang menarik nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menulis. Rasulullah SAW ummi, enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Bisa baca, bisa tulis. Memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menulis. Jadi yang nulis Ali bin Abi Thalib. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulis bismillahirrahmanirrahim. Suhail mengatakan, "Amma ar-Rahman fa wallahi ma adri ma hiya. Walakin uktub bismikallahumma." Adapun Rahman, Ar-Rahman, kami nggak kenal siapa itu. Maksudnya kalau orang Quraisy tahu Ar-Rahman Ar-Rahim, ya dia nggak bakal menyembah saja kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu cuma karangan Muhammad aja kata orang-orang Quraisy. Tapi tulislah bismikallahumma, tulis bismikallahumma. Maka orang-orang Muslim di sekitarnya, karena kaum Muslimin juga nimbrung pada saat itu kan, ikut melihat. Wallahi kata orang kaum muslimin yang melihat kejadian tersebut, la naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak akan menulis kecuali bismillahirrahmanirrahim. Rasul mengatakan, uktub bismikallahumma. Tulis bismikallahumma. Ini luar biasa. Ini luar biasa, Masya Allah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berikan hikmah, ketenangan kepada Nabi SAW. Al-hilm. Rasulullah SAW tahu manfaat dari perjanjian Hudaybiyah ini ke depannya luar biasa besarnya. Manfaat luar biasa besar. Walaupun secara zahir, nanti kita akan sebutkan poin-poinnya dari perjanjian Hudaybiyah. Poin-poinnya secara zahir itu merugikan kaum muslimin. Tapi ternyata di baliknya hikmah yang luar biasa besar banyak. Setelah perjanjian ini. Dan Allah Azza wa Jalla berikan utusan, beritahu itu kepada utusan yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Tulis bismikallahumma. Tulis sama Ali. Rasul mengatakan hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah Suhail bin Amr. Ini yang ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Suhail bin Amr disanggah lagi. Wallahi law kunna na'lamu annaka Rasulullah ma sadadnak 'anil bait wa la qatalnak. Demi Allah kata Suhail bin Amr, kalau kami meyakini mengetahui engkau Rasulullah, enggak mungkin kami menghalangi engkau masuk ke Mekah untuk tawaf. Gak mungkin kami berperang dengan dirimu. Walakin uktub ismaka wa isma abik. Tapi tulis namamu dan nama ayahmu. Muhammad bin Abdullah. Jadi bukan Muhammad Rasulullah. Muhammad bin Abdullah tulis. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyebutkan, "Wallahi inni la Rasulullah." Demi Allah, aku adalah Rasulullah. Walakin kadzdzabtumuni, akan tetapi kalian mendustai. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali,
Jadi ternyata Ali sudah nulis tuh. Nulis apa? Hadza ma qada alaihi Muhammadan Rasulullah SAW Suhail bin Amr. Sudah ditulis sama Ali. Rasul menyuruh umhu. Hapus wahai Ali. Ali mengatakan la wallahi la amhaha. Demi Allah Rasulullah, saya enggak mau hapus. Saya enggak mau hapus. Subhanallah. Maka Rasul mengatakan hari ini makanah. Tunjukkan di mana tempatnya. Nah, Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa tulis kan? Rasul nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tunjukkan di mana tempatnya. Aku yang hapus maksudnya gitu. Maka sudah, aku yang hapus. Maka famahaha biyadihi syarifah. Rasulullah menghapus apa? Rasulullahnya dengan tangannya yang mulia. Thumma qala li Ali. Kemudian Rasul mengatakan kepada Ali. Mengatakan apa? Ama inna laka mithlaha sata'tiha wa anta muttar. Subhanallah, mukjizat Nabi SAW. Wahai Ali, ketahuilah. Sesungguhnya keadaan sang seperti ini nih, engkau akan alami nanti. Dan engkau akan menyetujuinya dalam keadaan terpaksa. Dan benar. Dan benar. Ketika peristiwa kapan ada? Peristiwa antara peperangan pasukan Muawiyah dengan pasukan Ali. Pasukan Ali kemudian mengirim Abu Musa al-Asy'ari, kemudian pasukan Muawiyah mengirim Ammar bin As, kan gitu ya. Nah, Abu Musa al-Asy'ari disebutkan dalam riwayat menyebutkan di antaranya ini, hadza ma qada Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini yang ditetapkan oleh Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Amr bin As mengatakan, loh, kita belum sepakat. Kita belum sepakat Ali Amirul Mukminin. Hapus itu. Maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan itu kepada Ali menyuruh hapus. Persis seperti yang apa? Terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini mukjizat Nabi nih. Wahai Ali, engkau akan mendapatkan keadaan sepertiku ini dan engkau akan melakukan seperti itu dalam keadaan terpaksa. Subhanallah. Maka pada saat itu ada syahid dari kaum muslimin, ada syahid dari kaum musyrikin. Saksi dari orang-orang muslim, di antaranya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini di antara al-mubasysyirin bil jannah nih. Sahabat-sahabat yang dijamin 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dari kaum musyrikin, Huwaitib ibn Abdul Uzza, Mikraz ibn Hafs. Dan kemudian ada Suhail bin Amr. Perjanjian apa saja poin-poin perjanjian itu, guys? Yang pertama tadi itu, yarji'u Muhammadun 'amahu hadza. Tahun ini Muhammad dan kaum muslimin para sahabat pulang. Nggak boleh masuk ke kota Mekah untuk umrah. Nanti tahun depan baru mereka masuk. Maka baru mereka boleh datang lagi, nah itu yang terkenal dengan umrah qada. Umrah qada. Umrah mengganti dari umrah ini nih. Tahun depan mereka boleh datang, mereka boleh menetap 3 hari di kota Mekah, tapi hanya membawa silahul raqib, silahul musafirin. Hanya membawa pedang orang musafirin, pedang musafir, bukan pedang orang yang mau berperang, senjata orang musafir aja. Dan itu pun dimasukkan ke dalam sarung, nggak boleh dikeluarin. Dan orang-orang Quraisy tidak boleh sama sekali mengganggu dalam 3 hari tersebut. Ini poin pertama. Rasul pulang tahun ini, tahun depan boleh datang, umrah boleh 3 hari doang. Hanya 3 hari. Kemudian apa? Mereka, kaum muslimin hanya boleh membawa senjata, orang-orang musafir bukan senjata untuk perang, dan itu pun dimasukkan ke dalam sarung. Dan orang Quraisy tidak boleh sama sekali mengganggunya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wad'ul harb baina tarafain 10 sinin. Gencatan senjata selama 10 tahun namanya. Nah, ini dimanfaatkan Nabi SAW untuk mengirim surat-surat nanti ke Kisra Persia, ke Kaisar Romawi, ke Muqawqis, dan seterusnya. Subhanallah. 10 tahun. Yang ketiga, man ahabba an yadkhula fi 'aqdi Muhammadin wa 'ahdihi dakhala fihi, wa man ahabba an yadkhula fi 'aqdi Quraisy wa 'ahdihim dakhala fihi. Barang siapa suku atau kabilah yang ingin masuk ke salah satu dua ini, itu kan ada 2 ya, ada kaum muslimin, Rasulullah SAW kaum muslimin, kemudian orang-orang Quraisy. Siapa suku atau kabilah yang ingin
mendukung atau masuk ke dalam dua kelompok ini, maka dipersilahkan silahkan, tapi kemudian tidak boleh apa? Saling mengganggu satu dengan yang lain. Tidak boleh mengganggu satu dengan yang lain. Kemudian apa? Nah, tidak boleh mengganggu satu dengan lain. Kemudian suku Khuza'ah, kabilah Khuza'ah langsung mengatakan nahnu ma'aqdi Rasulullah SAW. Kami bersama Rasulullah SAW dan juga apa? Para sahabatnya. Padahal pada saat itu suku Khuza'ah masih musyrik nih. Tapi mereka ada hubungan dekat dengan Nabi SAW. Dan Bani Bakar, tadi Bani Khuza'ah, kabilah Khuza'ah, kalau ini kabilah Bakar, mengatakan nahnu fi aqdi Quraisy wa ahdi. Kami bersama apa? Orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy. Ini yang ketiga. Jadi siapapun yang ingin masuk kedua kelompok ini dari kabilah-kabilah Arab dipersilahkan kan gitu ya. Tidak boleh mengganggu satu dengan yang lain. Karena ketika mereka masuk ke dalam satu kelompok dua ini, maka mereka termasuk dalam dua kelompok ini. Suku Khuza'ah berarti masuk ke kaum muslimin. Suku Bani Bakar masuk ke orang-orang Quraisy. Nggak boleh tuh diganggu satu dengan yang lain. Yang keempat, barang siapa, ini yang berat luar biasa di antaranya. Barang siapa yang datang kepada Muhammad dan para sahabatnya itu ke kota Madinah, maka harus mengembalikannya. Subhanallah. Orang-orang Mekah datang nih, murtad misalnya, orang-orang masuk Islam kemudian ke kota Madinah, maka harus kaum muslimin mengembalikannya. Dan sebaliknya, kalau orang-orang Madinah murtad kemudian pergi ke Mekah, nggak ada kewajiban untuk mengembalikannya. Ini kan berat luar biasa. Kenapa? Karena masih ada sebagian dari kaum muslimin yang tinggal di Mekah kemudian disiksa kan gitu. Kalau mereka kemudian kalau bisa keluar dari kota Mekah kemudian ke Madinah harus dikembalikan, ya. Sedangkan kalau orang muslim tiba-tiba murtad dari Madinah ke Mekah nggak boleh dikembalikan. Nggak perlu dikembalikan. Ini yang berat sebenarnya. Dan nanti ada kisah masalah ini. Kemudian yang terakhir yang kelima, antara kaum muslimin dan juga kaum Quraisy, kafir Quraisy, tidak boleh ada pengkhianatan, terus menjaga satu dengan yang lain kan gitu. Ini sekitar 5 poin kurang lebih. Tiba-tiba baru mau selesai ini, baru ditulis perjanjian tersebut, maka Abu Jandal ini anaknya Suhail bin Amr. Kalau Suhail bin Amr musyrik, Abu Jandal ini muslim, anaknya. Abu Jandal tiba-tiba kemudian datang, kemudian apa? Dalam riwayat disebutkan membawa pedang, kemudian membawa belenggu di tangannya. Tangannya di rantai kelihatannya, subhanallah. Ternyata Abu Jandal ini anaknya Suhail bin Amr yang sudah muslim tapi disiksa di kota Mekah. Nah, ada poin keempat yang menyedihkan ini, subhanallah. Abu Jandal itu disiksa di kota Mekah. Anaknya Suhail bin Amr, luar biasa, subhanallah. Maka Suhail bin Amr ketika melihat Abu Jandal tersebut, Abu Jandal langsung berteriak, langsung mengatakan menolak dari apa? Keputusan dari Sulhul Hudaybiyah tersebut, perjanjian Hudaybiyah tersebut, menolak. Kenapa? Karena dia nggak bisa kemudian, padahal dia sudah kabur dari Mekah, ingin bertemu dengan Rasul dan kaum muslimin, ingin ke Madinah. Tapi karena ada poin keempat, nggak bisa dia. Ada poin keempat, betul ya? Siapapun yang datang kepada Muhammad dan para sahabatnya harus dikembalikan. Tapi siapapun yang datang kepada kafir Quraisy nggak perlu dikembalikan. Berat, luar biasa. Allahu Akbar, subhanallah. Maka ketika melihat Suhail bin Amr, ketika melihat anaknya Abu Jandal, kemudian menamparnya dengan keras, kemudian menarik bajunya tersebut, subhanallah. Mengatakan, ya Muhammad, hadza awwalu ma uqadika alaih an taruddahu ilayya. Wahai Muhammad, ini pertama kali aku akan menuntut apa yang kita telah sepakati. Dan Rasulullah SAW belum nih, bahkan baru masih ditulis kan gitu. Majelis belum berpisah kan gitu ya. Majelis masih ditulis. Tapi langsung Suhail bin Amr, ini yang pertama kali aku akan tuntut dari dirimu, apakah kau menunaikan perjanjian atau tidak, maksudnya gitu ya.
Maka Rasul mengatakan, inna lam naqdi al-kitab ba'd. Kita belum selesai nih. Itu tulisan ini belum selesai semua maksudnya. Rasul mengatakan, la wallah. Lam usalihka ala syai' abadan. Kalau gitu, nggak ada perjanjian. Nggak ada perjanjian. Kalau engkau nggak mau kabulkan permohonan kuno, maksudnya apa? Tidak mau kemudian 5 poin ini setuju, nggak ada perjanjian namanya. Rasulullah dihadapkan dengan perjanjian dengan keputusan yang berat luar biasa. Bayangkan Abu Jandal datang kabur dari kota Mekah luar biasa dengan belenggunya, dengan pedangnya, ingin berharap bertemu Nabi dan para sahabat, ingin ke Madinah, disiksa luar biasa di kota Mekah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Maka Rasul mengatakan fa'ajizhu li, tolong ini saja kata Rasulullah, ini saja, satu saja tolong kata Rasulullah. Rasulullah memelas nih, Rasulullah SAW meminta maksudnya kepada Sulaim bin Amr, tolong satu saja, kan kita belum selesai maksudnya, satu saja ini, setelah ini terserah. Ma ana bimujizihi lak, enggak bakal aku kasih anakku ini hujan. Bala fa'al, tolong kasih kata Rasulullah SAW. Lakukan itu, engkau akan melakukannya. Rasulullah mengatakan ma ana bifa'il, aku enggak akan lakukan itu. Enggak akan lakukan itu. Subhanallah. Maka Abu Jandal kemudian apa? Dengan belenggunya mengatakan, ya Muhammad, qad lajjatil qadhiyyah baini wa bainaka qabla an ya'tika hadha. Subhanallah. Saya Suhail bin Amr mengatakan apa? Wahai Muhammad, sungguh telah terjadi perjanjian sebelum apa? Sebelum aku datang pada dirimu tersebut. Ya, sesungguh telah terjadi perjanjian sebelum anakku ini datang kepada dirimu. Rasul mengatakan sadaqta, betul. Maka Suhail bin Amr berdiri, mengambil anaknya, ditarik kemudian bajunya, kemudian dibawa ke Quraisy. Subhanallah. Ini berat luar biasa. Abu Jandal berteriak kepada kaum muslimin, ya ma'asyaral muslimin, uraddu ilal musyrikin wa qad ji'tu musliman. Apakah aku akan dikembalikan kepada kaum musyrikin padahal aku datang kepada kalian dalam keadaan muslim? Ala tarona maqad laqitu, kalian enggak tahu apa yang aku dapatkan di orang-orang musyrikin, disiksa luar biasa kan gitu. Lalu mereka mengatakan, ya ma'asyiral muslimin, ataruddunani ila ahli syirik. Apakah kalian akan mengembalikan diriku kepada ahli syirik, orang berbuat kesyirikan? Fataftinuni fi dini, aku takut terkena fitnah dalam agamaku ini. Berat aku di sana, disiksa dan seterusnya. Allahu Akbar. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Jandal, ya Abu Jandal, isbir wahtasib. Wahai Abu Jandal, sabar, harapkan pahala. Fa inna Allah azza wa jalla ajilun lak wa liman ma'ak minal mustad'afina farajan wa makhraja. Sesungguhnya Allah azza wa jalla pasti akan memberikan kepadamu dan orang-orang sepertimu, dari orang lemah sepertimu ini, jalan keluar dan kebahagiaan. Ini janji Nabi nih. Allah pasti akan berikan jalan keluar kepadamu. Farajan wa makhrajan. Inna qad aqadna bainana wa bainal qaum sulhan. Kami telah membuat perjanjian ini kata Rasul. Kami sudah bikin perjanjian ini dengan orang-orang Quraisy. Fa'atainahum ala dzalik wa a'tayna alaihi ahdan. Mereka telah memberikan kepada kami pun memberikan kepada mereka. Wa inna lan naghdira bihim. Kami enggak bisa mengkhianati perjanjian. Ketika seperti itu, Umar bin Khattab tiba-tiba maju pada Abu Jandal, membisiki Abu Jandal. Membisiki Abu Jandal, isbir ya Abu Jandal. Wahai Abu Jandal, sabar. Dengan suara apa? Bisikan. Fa innama humul musyrikun. Mereka ini orang-orang musyrik. Wa innama damu ahadihim damu kalb. Darah mereka ini darah anjing, kata Umar bin Khattab. Subhanallah. Orang-orang musyrik ini darahnya darah anjing, kata Umar bin Khattab. Subhanallah. Kemudian Umar bin Khattab mendekatkan pedang, memberikan pedang kepada Abu Jandal. Tapi bukan yang, kalau pedang kan yang ini pegangannya, yang ini tajamnya. Yang pegangannya yang dikasih tuh, diarahkan pegangannya ke Abu Jandal. Kata Umar bin Khattab apa? Rajautu an ya'khudha as-sayf ayadriba bihi abahu. Aku berharap dia ngambil pedangku, dia tebas tuh ayahnya, Suhail bin Amr. Tapi fadhonna ar-rajul bi abi, tapi ternyata Abu Jandal sangat sayang kepada ayah. Subhanallah. Maka terjadilah apa yang terjadi. Sahal bin Hunayf, perhatikan nih, sahabat Sahal bin Hunayf mengatakan kepada para sahabat,
Ittahimu ra'yakum, curigailah akal kalian. Nanti kita sebutkan masuk kata-kata Soleh bin Amr. Curigailah akal kalian itu, curigailah pemikiran kalian itu. Falaqad ra'aituni yauma Abi Jandal. Sungguh aku telah melihat kejadian Abu Jandal ini. Soleh bin Amr menceritakan setelahnya. Walau astati'u an arudda amran nabi la radattu. Kalau seandainya aku bisa menolak perintah Nabi, menolak kesepakatan Nabi dengan orang Quraisy, aku akan lakukan. Tapi nggak mungkin, ini Rasulullah, kan gitu. Maksudnya apa? Perkataan Shalih bin Hunayf tentang ittahimu ra'yakum, curigailah pemikiran kalian. Maksudnya apa? Bisa jadi akal kita ini salah. Kenapa? Karena ternyata kebanyakan sahabat menolak nih 5 poin ini nih. Menolak subhanallah, poin keempat tadi berat luar biasa gitu. Apalagi mereka harus pulang poin pertama tahun itu, padahal mereka sudah siap-siap untuk umroh, kangennya luar biasa 6 tahun nggak pernah ketemu Ka'bah. Jadi sebagian banyak dari sahabat yang dalam hati mereka nggak suka dengan perjanjian Hudaybiyah ini. Makanya Sahal bin Hunayf mengatakan ittahimu ra'yakum, curigailah pemikiran kalian. Yang kalian pikirkan nih curigai, karena bisa jadi itu salah. Dan ternyata benar. Kita akan bahas bagaimana hikmah Allah Azza wa Jalla berjalan luar biasa, takdir Allah Azza wa Jalla berjalan dengan hikmahnya, dengan luar biasanya, masya Allah. Di antara awal dari perjanjian Hudaybiyah ini, masya Allah. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini menunjukkan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi sesuatu yang kalian benci ternyata itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, bisa jadi sesuatu yang kalian cintai, kalian sukai, kalian dambakan ternyata itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui, wahai manusia. Poin-poin secara zahir dari perjanjian Hudaybiyah itu merugikan kaum muslimin, tapi ternyata di balik itu Allah Azza wa Jalla mempunyai banyak hikmah yang besar luar biasa. Maka selalulah husnudzan kepada Rabbul Alamin. Dan di antaranya selalu percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita jelaskan bagaimana Umar pada saat itu ragu luar biasa. Riwayat mengatakan beliau datang ke Rasulullah duluan, baru ke Abu Bakar. Riwayat mengatakan Abu Bakar dulu baru Rasul. Nanti insyaallah setelah ini saya akan ceritakan kisah tersebut. Allah a'lam bishawab, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Itu mungkin saya langsung, masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim, sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.